Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. LPG 3 kg langka, warga datangi pengecer LPG di Denpasar Barat. SMP Negeri 3 Bebandem menjadi satu-satunya sekolah di Bali yang berdiri di tepi jurang. 3 ruang kelas telah dikosongkan. Wisata Penglipuran akan ditutup sementara karena ada upacara adat. Untuk sementara pengunjung harus menunda berwisata ke Desa Penglipuran. Desa wisata untuk sementara akan ditutup selama 24 jam pada tanggal 6 Agustus mendatang. Selama penutupan, pengelola desa wisata ini akan menggelar upacara adat Tirta Yatra sehingga situasi di desa akan sepi karena seluruh warga tidak berada di rumah. Tanpa warga, desa wisata Penglipuran tentu menjadi kurang menarik, ibarat desa mati tanpa kehidupan. Nah, dasar pertimbangan yang kami gunakan yang pertama itu adalah ingin memberikan kekusukan kepada warga Penglipuran di dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga warga itu bisa secara kusuk mengikuti kegiatan keagamaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan pelayanan yang kita berikan kepada wisatawan. Nah, wisatawan ketika berkunjung ke Penglipuran ini itu kan biasanya akan melihat rumah penduduk, di mana rumah penduduk itu merupakan salah satu atraksi wisata yang kita punya di Penglipuran. Nah, karena nanti semua warga Penglipuran itu akan mengikuti proses keagamaan ini, udah otomatis rumah penduduk itu akan sepi. Jadi wisatawan, kalau misalnya masih ada wisatawan berkunjung, nah takutnya nanti wisatawan tidak bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal yang bagus nanti. Penutupan itu kita akan mulai dari 6 pagi. 24 jam dari 6 pagi sampai 6 pagi esok harinya. Pengelola desa wisata mengimbau wisatawan akan beralih ke tempat wisata lain sementara waktu dan desa wisata Penglipuran tidak lama akan dibuka kembali pada tanggal 7 Agustus. Desa Penglipuran merupakan objek wisata yang terkenal. Desa ini pernah meraih penghargaan sebagai desa terbersih di dunia dan beberapa penghargaan lain sehingga banyak wisatawan penasaran ingin melihat dari dekat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Kerajinan aksesoris berbahan bebatuan alam diminati pasar mancanegara. Kerajinan dengan desain unik ini sangat jarang dibuat dan dijumpai di pasar internasional. Kondisi ini menjadi peluang para perajin di Bali. Salah satunya Imelda Wijaya, perajin aksesoris berbahan bebatuan alam di Kuta. Usaha ini telah dirintisnya sejak tahun 2006 dan bertahan sampai saat ini. Bahan yang digunakan adalah aneka jenis bebatuan alami yang memiliki beragam warna dan ukuran. Ide awal untuk membuat perhiasan modern yang bisa menjadi memori atau oleh-oleh tanpa meninggalkan unsur tradisi, mulai dari teknik maupun tema. Penjualan dilakukan lewat situs penjualan online. Pertama kali sih aku nggak ngelimit bahan apa yang akan aku pakai, cuma karena di Bali, jadi dulu aku pakainya bermacam-macam bahan, beads, stones, resin, ada silver, ada bronze, talinya bermacam-macam dari berbagai negara juga. Terus tapi lama-lama kan karena kita di Bali, bahan yang terbanyak itu adalah silver, dan silver itu aku bisa bikin desain yang sesuai sama konsep story yang aku pilih setiap tahun. Jadi aku pilih silver, gold plated, kayak bahan utamanya. Terus kemudian juga stone, natural stones itu juga banyak meaningnya.
orang tertarik juga, dan colornya bagus karena dari alam. Jadi 2 bahan itu sama kali yang aku pilih dari bermacam-macam kali, itu yang kayaknya aku sekarang minimalis bahannya. Ya itu. Aksesoris yang dibuat antara lain gelang, kalung, dan aksesoris lain dengan desain unik dan menarik. Berbagai jenis aksesoris yang dibuat telah menembus pasar Eropa, Jepang, Australia, Afrika, hingga Amerika Serikat. Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bagi penggemar kopi, nama Kintamani sudah tidak asing lagi. Aroma kopi ini khas, tidak terlalu pahit dan sepat, sehingga banyak konsumen di mancanegara menggemari kopi ini. Saat ini ada sekitar 5.900 hektar lahan kopi di Kabupaten Bangli dengan produksi mencapai 2.000 ton per tahun. Berarti kopi merupakan tulang punggung perekonomian Bangli. Namun mempertahankan nama besar kopi Kintamani tidak mudah. Selain harus bersaing dengan kopi dari daerah lain yang sudah punya nama, petani kopi di Bangli masih banyak yang harus mendapat pelatihan. Bagaimana mempertahankan ini sebagai produk unggulan yang betul-betul bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Caranya ialah dengan good agriculture praktek, dengan terus mengedukasi petani bagaimana cara pemeliharaan kopi yang baik sehingga kopi itu lestari, sehingga produktivitas kopi itu juga tinggi. Itu kita edukasi melalui penyuluh. Saat ini yang masih menjadi kendala bagi petani kopi di Bangli adalah soal permodalan. Iwayan Selamat, salah satu petani kopi di Banjar Luahan Desa Belantih, Kintamani mengatakan banyak petani di daerahnya tidak memiliki modal untuk membeli pupuk. Selamat mencontohkan untuk lahan kopi seluas 1 hektar membutuhkan 50 ton pupuk yang harganya 20 juta rupiah. Kami di kopi itu permasalahannya kan di permodalan, Pak, karena memang modal kelompok tani itu sedikit, sehingga untuk pembelian pupuk baik dari saprodinya kami masih kekurangan. Ternyata untuk mempertahankan kelezatan kopi Kintamani membutuhkan biaya tidak sedikit. Petani kopi di Bangli ingin bekerja sama dengan berbagai pihak agar masalah permodalan tidak menurunkan kualitas kopi Arabica Kintamani. Bahkan bisa mendorong petani kopi untuk terus bekerja keras mempertahankan kualitas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Tupai yang lucu dan menggemaskan ini, ternyata dagingnya nikmat untuk disantap. Selama ini tupai merupakan hewan pengerat yang menjadi musuh petani kelapa atau buah. Namun belakangan, restoran yang mulai menjual daging tupai ini menjamur di Bali. Salah satunya di Banjar Pucuk, Desa Bantas, Selemadeg Timur, Tabanan. Daging tupai banyak disukai karena dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, rematik, hingga tekanan darah tinggi. Makan itu badan itu terasa gini, keringatan, panas, terasa udah gimana ya? Lebih segar atau gimana? Segar ya, segar. Artinya ini bisa juga untuk ini Pak ya, meningkatkan imun gitu. Iya, bisa. Ini sudah lama Pak mengkonsumsi daging tupai ini Pak? Baru 2 kali saya. Pertama kali saya makan ke sini ada perubahan. Makanya tadi kemarin ngepel-ngepel enggak nyambung-nyambung Pak Man. Artinya ketagihan Pak ya? Ketagihan ya, ketagihan saya. Ya. Apa yang paling favorit nih Pak? Lawarnya atau baksonya nih Pak? Kuahnya semuanya. Semuanya enak sekali. Semuanya enak Pak ya? Ya. Semuanya enak sekali. Namun mengolah daging tupai tentu tidak sembarangan. Sebelum diolah, daging tupai harus dikuliti dari bulu-bulu yang halus. Kemudian daging dicincang hingga halus. Agar tidak amis, ditambahkan bumbu tradisional Bali atau base genep yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai, kencur, kunyit, jahe, dan bahan-bahan rempah lainnya.
Daging kemudian diolah menjadi bakso dan lawar. Untuk membuat bakso, daging tupai dimasukkan ke dalam kuah bening. Sedangkan lawar, cincangan daging tupai dicampurkan dengan irisan kacang panjang, buah nangka, parutan kelapa, serta bumbu bas segenap tradisional Bali. Harga satu porsi paket komplit kuliner bakso dan lawar tupai cukup murah, hanya Rp20.000. Kami olah di sini sebagai calon itu bakso kalau di Bali baksonya Bali gitu. Sama lawar ya kami jual sama nasi isi lawar isi bakso tersebut. Saat ini saya mungkin kayaknya satu-satunya di Bali karena belum ada yang lain di daerah-daerah lain juga belum kelihatan. Kemarin ada pengunjung dari Kerobokan ke sini, dia yang membuktikan langsung karena dia mempunyai gula. Kadar gulanya tinggi. Setelah dia rutin semingguan lah dia makan daging tupai itu gini kadar gulanya turun dibilang sama dia. Dia sendiri yang mencoba, artinya merasakan. Artinya menyembuhkan berbagai macam penyakit juga kan? Menyembuhkan sesek, kayak asma gitu dulu modelnya Pak. Daging tupai ini kan makin sekarang jarang dan langka. Di samping itu kalau saya mau menikmati gini karena untuk obat juga, obat asma. Artinya rutin ini mengkonsumsi olahan tupai ini Pak ya? Ya, rutin. Kebetulan sekarang ada yang menyediakan kuliner ini, makanya saya mungkin tekstur daging ini lembut atau seperti apa Pak? Enggak lembut, tapi kalau gininya kan panas dia. Kayak kambing. Kayak ya sejenis kelinci gitu kan sama ya. Iya. Kelinci, tapi ini lebih gini. Lebih terasa kalau menurut saya. Sejak viral di media sosial, banyak orang penasaran mencoba kuliner daging tupai. Pemilik restoran atau warung makan pun ketiban rezeki karena pesanan meningkat hingga 40 ekor tupai per hari. Komang membeli daging tupai dari para pemburu di berbagai daerah di Kabupaten Tabanan, Bali. Ia berencana akan mencoba membuat daging tupai dalam bentuk gorengan crispy bila pasokan daging tupai banyak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.